Saya berasal dari Fakultas FK Pendas, jurusan PGSD, Universitas Terbuka Jakarta. Baik, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah PDGK 4205 sebagai strategi pembelajaran di kelas 3 SD dengan materi K13 yang bertema benda di sekitarku. Dengan subtema 1, aneka benda di sekitarku pada pembelajaran ke-1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam anak-anakku tercinta. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya nih kita harus menumbuhkan semangat kita dengan menggunakan gerakan yel-yel kita. Yuk, ikutin gerakan ibu ya. Kita akan tepuk semangat agar anak-anak selalu semangat. Oke? Gerakan pertama, tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi ya, ibu dengan gerakan cepat ya. Tepuk semangat. Semangat. Yang pertama, mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, tahu tidak? Di sekitar kita itu ada sebuah benda. Apa sih benda itu? Manusia, hewan, tumbuhan merupakan benda. Gelas, batu, dan buku juga merupakan benda. Bisa nggak sih kalian melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sedangkan batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menepati ruang dan mempunyai massa. Massa benda itu diukur dan caranya ditimbang. Manusia, hewan,
tumbuhan merupakan benda yang dapat ditimbang dan diukur. Sedangkan cahaya, ada yang tahu cahaya itu apa? Apakah cahaya itu merupakan suatu benda? Tidak. Kenapa? Nah, cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menepati ruangan. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang juga. Pelajaran selanjutnya, pelajaran kedua, pelajaran matematika. Jadi, pembelajaran kali ini kita akan mempelajari suatu ukuran. Cara mengukur suatu benda gimana ya? Misalkan menggunakan alat penggaris dan meteran. Tiap alat ukur mempunyai satuan. Contohnya, penggaris. Bagaimana sih cara mengukur benda dengan menggunakan penggaris? Nah, satuan yang dipakai oleh penggaris adalah sentimeter. Ibu mempunyai ukuran penggaris yaitu sampai 30 cm. Baiklah, kita akan mengukur buku dengan menggunakan penggaris. Mari diperhatikan ya. Kita mengukur suatu panjang benda dengan menggunakan penggaris dari titik 0 sampai panjang suatu benda atau panjang buku tersebut. Dan panjangnya ini adalah 0 sampai 29 cm. Pembelajaran yang terakhir yaitu SBDP pola irama. Nah, dari pembelajaran bahasa Indonesia tadi tentang benda juga menyambung tentang SBDP pola irama. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda terbuat dari kayu, besi, kaca, dan plastik maupun lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika kita ketuk. Benda-benda tersebut akan menghasilkan bunyi yang berbeda juga. Contohnya, penasaran kan? Yuk kita lihat videonya. Next. Baik, sekarang di depan ibu ada sebuah benda yang terbentuk dari kaca. Contohnya, gelas ini. Ibu mempunyai 3 gelas, 1, 2, 3. Dan masing-masing gelas ini masih kosong ya, belum ibu terisi air. Nah, gelas-gelas ini apabila ibu masukkan suatu zat cair, maka akan berubah atau mempunyai sifat suara yang berbeda-beda. Sebelum kita masukkan air, yuk kita dengarkan dulu bunyi suara gelas-gelas ini. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Sama semua kan dengan 2 ketukan. Baiklah anak-anak, sekarang kita isi gelas kosong ini dengan air. Namun ukurannya pun berbeda-beda. Yang pertama gelas kosong, yang kedua dengan air yang setengah, yang ketiga dengan air yang cukup penuh. Nah, jelas saja gelas yang sudah terisi maka akan berubah juga suaranya. Nah, yuk kita coba suara gelas di setiap ketukan yang berbeda-beda. Baiklah, gelas ini sudah terisi penuh dengan air. Masing-masing di gelas ini mempunyai isi yang berbeda-beda. Nah, dari isi ini akan menimbulkan suara-suara pun yang berbeda dari berbagai macam ketukan. Yang pertama adalah ketukan lemah yang hanya 1 ketukan. Contohnya ya bunyinya. Yang kedua adalah ketukan sedang yang bunyinya 2 ketukan. Yuk kita dengar suaranya.
Yang ketiga adalah ketukan kuat yang berbunyi 5 ketukan. Yuk kita dengar. Itu lemah, Pak. Yuk kita ketuk dengan cepat agar kita bisa mengetahui perbedaan suara dari masing-masing ketukan. Yuk dari pertama. Beda bukan? Nah, tadi kan kita menggunakan media gelas. Sekarang kita menggunakan tangan. Bagaimana sih menentukan pola iramanya? Nah, pola irama yang pertama adalah ketukan kuat, yaitu dengan 5 jari. Bunyinya seperti ini ya. Dan yang kedua adalah ketukan sedang, yaitu dengan 2 jari. Bunyinya seperti ini ya. Yang ketiga adalah ketukan lemah dengan menggunakan 1 jari. Bunyinya. Baiklah, yuk kita coba ikuti pola irama berikut ini. Pola irama yang pertama adalah dengan sebuah ketukan kuat, yaitu dengan 5 jari. Jadi saat ibu bilang ketukan K, berarti 5 jari, yaitu bunyinya. Nah, untuk yang kedua, saat ibu bilang M, berarti ketukan sedang dengan ketukan 2 jari. Nah, baiklah, kita ikuti pola irama ini dengan lambat ya. Yuk, ibu bilang K berarti kuat. Kalau M berarti sedang. Yuk kita dengarkan pola irama yang pertama sebanyak 3 kali. Dengan ketukan yang kuat dan yang pastinya dengan ketukan yang sedang dulu ya. 5 jari dan 2 jari. Bunyinya adalah. Pola selanjutnya adalah pola irama yang kedua, yaitu dari ketukan yang kuat dan ketukan yang lemah. Ketukan yang kuat yaitu dengan 5 jari atau dengan disebut K. Sedangkan ketukan lemah yaitu dengan 1 jari atau dengan ibu sebut L. Nah, yuk kita dengar suaranya. Yang pertama kita bunyikan sebanyak 3 kali ketukan. Yuk kita dengarkan pola irama yang kedua dengan ketukan kuat dan ketukan lemah sebanyak 3 kali ketukan. Dengarin ya. Dan yang terakhir adalah pola irama yang ketiga. Pola irama yang ketiga itu adalah gabungan dari ketukan kuat, ketukan sedang, dan ketukan lemah. Nah, bagaimana sih untuk mengetahui pola irama ketiga? Baiklah, dengarkan ya, atau boleh diikuti dan disimak baik-baik bunyi pola irama yang ketiga sebanyak 3 kali ketukan. Yuk, mari kita dengarkan pola irama yang ketiga sebanyak 4 ketukan. Boleh disimak dan diikuti gerakannya ya dengan baik-baik. Baiklah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Baiklah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa kembali menurut percaya agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, karena pelajaran hari ini sudah selesai,
Semoga bermanfaat untuk kalian dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tetap jaga kesehatan, jaga diri kalian, dan sampai jumpa kembali. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita akan berjumpa lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.